Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kifra Tutorial. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang data tools yang ada di tab data Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video ini dan klik like apabila video ini memberikan ilmu dan manfaat baru. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu text to column. Text to column digunakan untuk membagi isi suatu sel menjadi beberapa sel. Di dalam text to column itu sendiri terdiri dari dua pilihan, yakni delimited dan fixed width. Untuk delimited digunakan untuk membagi isi suatu sel berdasarkan karakter tertentu seperti koma, titik, tanda datar, dan sebagainya. Sedangkan fixed width digunakan untuk membagi isi suatu sel berdasarkan panjang karakter. Langsung saja kita ke penerapannya ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki contohnya. Nah, untuk menggunakan text to column, kalian hanya perlu menseleksi sel yang akan kalian bagi menjadi beberapa sel. Setelah diseleksi, kalian pilih text to column. Untuk tanggal lahir seperti ini, sebaiknya gunakan delimited ya teman-teman. Lalu klik next. Di sini akan ada pilihan delimiters, yakni tab, semicolon, koma, space, dan order. Karena di sini kita hanya akan membagi tempat dengan tanggal lahir, maka kita hanya perlu mencentang tanda koma yang ini. Lalu kalian perhatikan di bagian data preview. Di sini kalian bisa perhatikan ada tempat lahir dan ada tanggal lahir. Sedangkan garis lurus yang ini itu menandakan bahwa untuk tempat lahir dan tanggal lahir itu sudah akan dipisahkan. Silakan klik next. Nah, di sini ada kolom data format, yakni general, text, date, dan do not import column atau skip. Bagian yang ini kalian pilih general saja, tidak apa-apa ya teman-teman, lalu klik finish. Nah, bisa diperhatikan tempat dan tanggal lahir sudah terpisah. Sekarang kita melangkah ke contoh yang paling kompleks ya teman-teman. Di sini ada nama, kemudian dipisah dengan titik koma, lalu ada tanda petik 2, kemudian ada alamat, tanda petik 2, titik koma, dan ada tanggal, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk memisah isi sel yang ini, kalian hanya perlu klik di sini, lalu pilih text to column. Di sini masih menggunakan delimited ya teman-teman. Silakan klik next. Nah, di sini kalian pastikan pilih semicolon untuk menghilangkan tanda titik 2. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan treat consecutive delimiter as one. Di sini pastikan memilih tanda petik 2 ya teman-teman. Kemudian pilih space untuk menghilangkan spasi. Lalu pilih order. Lalu masukkan tanda titik di sini untuk menghilangkan tanda titik di akhir. Lalu klik next. Untuk kolom data format, kalian pilih general saja ya teman-teman, lalu klik finish. Maka bagian sel yang tadi akan langsung dipisah menjadi beberapa sel seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi text to column fixed width. Klik next. Anggaplah kita akan memisahkan antara tulisan ID, kemudian format angka yang ini dengan kode yang ini. Maka di sini pastikan klik di antara ID dengan angka 8. Jangan lupa pula untuk klik di antara angka 9 dengan kode AI. Data yang saya gunakan bisa saja berbeda dengan data teman-teman ya. Lalu klik next. Di data preview kalian bisa perhatikan. Untuk yang ini pilih general saja ya teman-teman, tidak apa-apa. Silakan klik finish. Kalau kalian perhatikan, isi sel bagian yang ini sudah dipisah menjadi 3 sel seperti ini. Berikutnya kita masuk di flash fill. Sebelum terlalu jauh kita membahas flash fill, kita harus tahu dulu apa itu flash fill. Flash fill digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel saja. Jika sebelumnya kalian menggunakan rumus concatenate, maka sekarang kalian tidak perlu menggunakan rumus tersebut. Di sini saya akan langsung contohkan data yang ini ya, di mana ini sudah terbagi beberapa sel.
Agar flash fill-nya berhasil, kalian harus perhatikan data yang ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada satu kata, yang ini satu kata, dan di sini dua kata. Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memasukkan yang ini terlebih dahulu. Caranya cukup mudah. Kalian tempatkan kursor kalian di sini, silahkan diklik di sini. Lalu kalian tulis seperti ini dulu. Ikuti format yang ini ya, teman-teman. Lalu kalau misalkan ini tempat tanggal lahir, kalian masukkan dengan tanda koma seperti ini. Lalu masukkan format yang ini, 01 Januari 2020. Setelah ini barulah kalian klik flash fill. Maka secara otomatis data-data lainnya akan ngikut ya teman-teman. Sekarang kita gunakan Jakarta ya. Kita Ctrl Z dulu. Jakarta sebagai acuannya ya teman-teman. Lalu kita klik flash fill. Kalau kalian perhatikan untuk mena barat ini tidak terbaca ya teman-teman. Jadi jika ingin flash fill kalian berhasil, kalian harus memperhatikan karakter yang ada di sini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke remove duplicates. Remove duplicates adalah untuk menghilangkan data ganda. Caranya cukup mudah, seleksi saja seperti ini, lalu pilih remove duplicates. Kemudian klik OK. Lalu klik OK, maka untuk data-data yang ganda akan langsung dihilangkan. Selanjutnya kita masuk ke data validation. Untuk data validation, kalian bisa tonton video saya di link yang ada di deskripsi video ini. Di situ saya sudah menjelaskan secara lengkap ya teman-teman. Sekarang kita masuk di consolidate. Consolidate digunakan untuk menggabungkan beberapa data untuk kemudian dijadikan sebagai bahan analisis ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki contoh data penjualan ya teman-teman, dan barang-barangnya itu yakni komputer, keyboard, dan seterusnya. Toko ini memiliki 5 toko yakni di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya untuk menggabungkan semua data-data penjualan ini, silahkan tambah sheet baru ya teman-teman. Di sini kalian bisa klik di mana saja untuk menempatkan hasil dari konsolidasinya ya teman-teman. Silakan pilih consolidate. Lalu untuk function kalian bisa memilih salah satu fungsi di sini, baik itu average, max, min, product, atau sum. Nah, karena kita akan menghitung jumlah penjualan, maka kita pilih sum. Kemudian untuk reference kalian klik semua yang ini ya teman-teman, data-data ini. Lalu kalian klik add, kemudian pilih Sumatera, pilih range datanya ya teman-teman, lalu klik add. Lalu Sulawesi sama ya teman-teman, add. Kalimantan add, langsung add saja ya karena untuk format tabelnya sama. Papua juga langsung add seperti ini. Jangan lupa untuk use label in, kalian pilih top row dan left column. Lalu klik OK. Maka secara otomatis untuk data penjualan akan langsung dijumlah di sini. Kalau kalian perhatikan Jawa 2, Sumatera 2 untuk komputer, Sulawesi 2, Kalimantan 2, kemudian Papua ada 2. Nah, di gabungan itu hasilnya menjadi 10. Jadi di sini kalian bisa langsung menganalisis jumlah penjualan kalian. Selanjutnya kita masuk di relationship dan manage data model. Saya kasih gambaran dulu untuk relationships. Relationships ini digunakan untuk menghubungkan antar data tabel ya teman-teman. Sedangkan manage data model digunakan untuk mengatur data-data tabel yang telah kita buat berdasarkan database yang kita miliki atau kita buat sebelumnya. Nah, untuk pembahasan relationship dan manage data model, kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.